Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadratil mukarramin, para bapak hadirin sekalian, jamaah majelis walimatul khitan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang saya muliakan sahibul bait Bapak Jainal Arifin dan istri yang pada malam hari ini mengundang kita untuk mendoakan putranya yang dihitan, yaitu Ananda Muhammad Zaki Al-Fatih. Muhammad Zaki Al-Fatih, kita doakan biar Allah jadikan anak yang soleh, anak yang qurrata a'yun, anak yang membanggakan keluarganya, anak yang sukses, anak yang hebat, anak yang selalu membawa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah majelis walimatul khitan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita diundang oleh sahibul bait mendoakan putranya Ananda Muhammad Zaki Al-Fatih, yaitu menjalankan salah satu sunnah Rasulullah, yaitu dikhitan. Jadi khitan itu adalah sunnah, dan khitan itu termasuk daripada hak anak yang harus kita tunaikan. Jadi anak itu punya hak ya Pak ya, yang harus kita tunaikan, karena anak itu adalah titipan Allah. Jadi kalau titipan ya nggak boleh disakiti, nggak boleh dizolimi, Pak ya, nama titipan. Nanti kapan-kapan titipan itu akan Allah ambil. Makanya ada anak yang masih kecil udah meninggal, ada yang baru dewasa udah meninggal, ada yang sudah 40 tahun meninggal, Pak ya. Karena semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak hari sekalian, di mana kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, bersih, tanpa punya dosa. Meskipun Pak, anak itu lahir dari perbuatan dosa, ibu bapaknya berzina, Pak ya. Tapi ketika anak itu lahir, maka anaknya tetap apa? Suci. Yang tidak suci adalah ibu bapaknya. Maka anak-anak yang suci ini seperti Pak Zainal ini, seperti orang yang dikasih botol kosong. Tinggal mau diisi apa botol kosong ini. Ya, botol kosong ini yang Allah titipkan, tinggal mau dikasih apa, mau diisi apa, mau diisi air putih, mau diisi kopi, apa teh, Pak ya, mau diisi yang bermanfaat atau yang mematikan kayak racun, Pak ya. Maka kata Rasulullah, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi. Yang menyebabkan anak ini bisa Yahudi, bisa Majusi, bisa Nasrani adalah sebab orang tuanya. Makanya Pak ya, kalau kita mungut anak umpamanya di rumah sakit, mak bapaknya orang Nasrani, Pak ya, anaknya tetap apa? Suci. Ketika kita yang mendidik, Pak, ketika kita yang merawat, maka anak itu pasti menjadi apa? Muslim. Karena tergantung orang tuanya. Tetapi kalau ada orang muslim kemudian anaknya dibuang, yang mungut orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, maka anak itu pasti akan menjadi apa?
Yahudi. Maka tergantung kita, Pak. Nah, pada hari ini Bapak Zainal Arifin dan istrinya Allah kasih titipan, yaitu Ananda Muhammad Zaki Al-Fatih. Hak anak itu, Pak, bukan hanya udah besar kayak gini. Hak anak itu yang harus diberikan oleh ibu bapaknya, dia sejak dalam kandungan, sejak ketika bikin, Pak. Jadi kalau Pak Zainal bikinnya kagak baca doa, Pak ya, Pak. Nah, maka dorongannya dibantu sama siapa? Setan. Pak Zainal masih apal apa lupa apa inget Pak kagak doa berhubungan intim, Pak. Nah, artinya apa, Pak? Jannibna syaiton, jauhi kami ya Allah dari setan. Tuh. Jangan sampai ketika kita melakukan hubungan intim, Pak, dorongannya dorongan setan. Maka benih bibit yang keluar menjadi ada perannya setan, Pak. Maka kalau anaknya lagunya kayak setan, Pak ya, susah disuruh sholat, susah disuruh ngaji, susah disuruh-suruh, pamannya ya. Mainnya apa, Pak? HP mulu. Nah, ini jangan disalahin anak. Disalahin siapa? Bapak emaknya. Ketika lagi mau naik lupa dia. Baca doanya apa tuh? Lupa, Pak ya. Nah, ini berbahaya. Maka ini hak anak, Pak. Jadi hak anak itu dari sejak kita membuat proses itu, kalau kita pengen dapat anak yang soleh, anak yang baik ke depannya, proses pembuatannya juga harus apa? Bagus. Sama kayak Bapak bikin roti, Pak ya. Kalau adonannya bantut, Pak ya, kagak ngembang ya, jangan disalahin rotinya. Di roti lu ngapa kagak ngembang sih, lu jelek banget lu. Nah, gitu, Pak ya. Salahin yang tukang apa? Rotinya. Ngadoninya kagak bisa. Ngadoninya nggak bagus. Jadi kalau pengen punya roti yang bagus, maka bahan bakunya harus bagus. Nah, salah satu bahan baku yang bagus, maka jangan jauhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hak anak, Pak, sejak dalam apa? Proses pembuatan. Kemudian ketika dia sudah berbuah, Pak, hak anak adalah memberikan gizi, nutrisi yang baik. Nah, kalau dia dikasih makan yang tidak halal, Pak ya, lagi-lagi jangan salahin anaknya kalau susah dikasih tahu. Karena bapaknya, emaknya ngasih makannya ketika dalam perut apa? Yang mana aja disikat. Nggak mikirin halal, nggak mikirin haram. Pokoknya anak bini gua lagi bunting, kenyang aja, bisa lahir aja, begitu, Pak ya. Justru para bapak hari sekalian, ketika kita kasih nutrisinya halal, nutrisinya baik, maka dia akan menjadi pohon yang akan berbuah baik. Ya sama kayak kita nanam pohon aja, Pak. Ya, Pak ya. Kalau kagak dikasih pupuk yang bagus, ya jangan berharap buahnya, Pak, bagus. Kalau kita mau nanam pohon yang bagus, harus dari bibit yang apa? Bagus. Nah, ini proses dan ini hak anak, Pak. Hak anak itu. Jadi ketika kita pengen mendambakan anak kita yang soleh, anak kita yang solehah, anak kita yang qurrata ayun, anak kita yang gampang ngapal Quran, anak kita yang gampang disuruh sholatnya, nah sangat tergantung apa tuh? Proses ketika kita sedang memberikan apa tuh tadi? Nutrisinya, Pak ya. Kemudian ketika dia lahir, Pak, begitu juga yang pertama kali harus kita berikan haknya, lantunkan kalimat Allahu Akbar, Pak ya. Kadang-kadang, Pak ya, bini beranak, laki takut, akhirnya udah berjam-jam itu anak belum juga diapain, belum diazani. Padahal seharusnya ketika dia ngeceprot, yang pertama kali didengar oleh telinga anak adalah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena emang itu ajaran agama kita, Pak. Beda dengan ajaran agama-agama lain.
Kita baru lahir sudah ditakbirkan Pak ya. Nanti mati pun kita diapain? Ditakbirkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan itu hak anak. Kemudian setelah itu Pak, hak anak itu adalah memberikan nama. Ya, maka nama yang paling bagus Muhammad. Nah, ini namanya ada Muhammad Pak. Muhammad Zaki Al-Fatih. Zaki itu Pak artinya orang yang cerdas. Ya. Maka nama itu Pak sebisa kita Pak kasih nama Muhammad kalau anaknya laki. Atau kalau enggak Ahmad. Ahmad Pak ya. Karena Rasulullah itu namanya dalam Al-Quran itu Ahmad. Ahmad itu Pak artinya Pak paling terpuji. Kalau di dalam bahasa Arab wazannya, timbangannya sama dengan akbar. Ahmad dengan akbar itu wazannya sama Pak. Akbar itu paling besar, Ahmad paling terpuji. Makanya Allah sebutkan nama Ahmad di dalam Al-Quran. Ya, makanya punya anak yang bagus namanya apa tuh? Muhammad. Atau kalau enggak Abdu Pak. Abdullah, Abdul Malik, Abdul Wahab, gitu Pak. Jadi Abdu itu digandeng dengan apa tuh? Asma-asma Allah. Terus nggak boleh Pak Abdul Masih. Nah itu Masih ya nggak boleh tuh. Nah Abdul itu digandeng dengan apa? Nama asma Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alhamdulillah nih Pak Jenal sudah memberikan hak anak yang terbaik, namanya Muhammad. Setelah itu tambahin yang lain nggak apa-apa. Yang penting Muhammad atau Ahmad Pak ya. Kenapa para bapak hari sekalian kita harus menunaikan hak anak itu dengan nama yang terbaik? Karena nanti dia pada hari kiamat akan diabsen, dipanggil oleh Allah dengan nama itu. Jangan Pak ada namanya Pengki. Ya Pak ya. Orang dulu namanya apa tuh? Pengki. Bapak Pengki dipersilakan masuk. Ya kan? Pengkinya yang masuk Pak ya. Kayak engkong saya Pak namanya Gudang. Nah itu engkong Gudang, Jalan Gudang bin Ali itu engkong saya ke Gudang. Orang dulu Pak ya. Karena nama itu nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadang-kadang banyak orang ngasih nama sama bapaknya dikasih nama tafaulan Pak, ngikut sama alim ulama. Makanya bapak jangan sembarangan. Karena idola Pak, idola banget sama Inul Daratista. Akhirnya anaknya namanya apa? Inul, begitu Pak ya. Nanti anak itu Pak akan bersama orang-orang yang dia idolakan. Begitu Pak. Auzubillah Pak ya. Kalau nanti nemenin di neraka umpamanya sama idolanya. Nah, nauzubillah. Maka kalau idola kita orang-orang alim ulama, idola kita para nabi, maka nama kita nanti akan disandingkan dengan para nabi-nabi di hari kiamat kelak. Kayak Muhammad, Ahmad, begitu Pak ya. Nah ini namanya tafaulan Pak. Ngikut kepada orang-orang yang soleh. Jangan sembarangan karena kita ngefans sama artis ini, artis boleh, tapi artisnya yang betul-betul apa tuh? Soleh atau solehah. Karena nanti di hari kiamat nama kita dipanggil sesuai dengan apa tuh? Sesuai dengan namanya. Kayak dulu ada jamaah haji Pak, karena namanya jelek Pak ya. Kayak tadi namanya Pengki, pas mau berangkat haji tukar Abdurrahman. Di absen di mobil bus, kagak nyaut-nyaut dia. Lah dia ngerasa bukan nama dia. Lupa Pak ya. Jangan sampai Pak ya. Para bapak hari sekalian, nah itu hak anak. Setelah dia dikasih nama, kemudian setelah itu dia diakikahkan Pak ya. Akikahkan itu kata Rasulullah, kullu mauludin rahinatun. Setiap anak yang dilahirkan posisinya tergadai. Gadainya akan terlepas kalau dia udah diakikahin. Makanya terkadang kita melihat ada orang yang udah aki-aki baru akikah. Ya Pak ya. Dalam rangka posisi gadai kita Pak lepas. Makanya orang yang belum diakikahin gadaiannya belum apa? Belum lepas. Nah, makanya bapak-bapak yang ngerasa belum akikah, ya udah segera diakikahin Pak ya. Karena itu adalah salah satu hak anak. Yang mungkin orang tua kita duitnya kurang, nggak punya duit, nggak mikir, atau juga memang ilmunya yang belum tahu.
kalau anak itu sunnah diapain? Diakekain. Sunnah berikutnya para bapak sekalian, gunting rambut, dibotak Pak ya. Makanya al-maghfurlah Pak Kenjur Ali itu Pak, beliau itu selalu membotak anak-anaknya berapa kali Pak? 40 kali botak setiap hari Rabu. Tiap hari Rabu Pak, 40 kali botak seminggu. Rebo depan, Rebo lagi botak Pak. Belum tapi tumbuh Pak ya. Nanti rambut yang pertama kali dibotak ditimbang di timbangan emas berapa gram. Nanti beratnya itu disedekahkan, diinfakkan. Kalau beratnya 5 gram ya seharga 5 gram berarti kita sedekahkan Pak ya. Kenapa hari Rabu Pak? Karena dalam kitab Ta'lim Al-Muta'allim disebutkan ma min syai'in budi'a fi yaumil arbi'a illa waqad tamma. Sesuatu yang dimulai pada hari Rabu dia punya nilai sempurna. Makanya coba ada orang Jawa atau orang dulu di sini gini sama orang dulu pada Jumalang. Pak Sawi mungkin ngeranapin ya. Kalau cukur disuruh hari apa? Bo, kalau nungguin Rebo cukurnya begitu Pak. Padahal kata Nabi, mamin syai'in, sesuatu apa aja. Ngaji Pak, pembukaan majelis taklim buka hari Rabu atau malam Rabu, walaupun nanti ngajinya bukan malam Rebo. Iya, nanti bukanya malam Rebo. Kenapa Pak? Karena sesuatu yang dimulai pada hari Rabu punya nilai apa? Sempurna. Dilanjutkan lagi dalam teks itu pada dalam kitab Al-Muta'allim dikatakan apa? Hari Rabu, hari diciptakannya cahaya. Makanya orang belajar disuruh mulai Rebo. Karena al-ilmu nurun, cahaya Pak. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya itu diciptakan Allah pada hari Rabu. Ya Pak ya. Kemudian hari Rabu, hari berkahnya orang beriman. Dan hari Rabu adalah hari naasnya orang-orang kafir. Tuh Pak ya. Makanya kadang-kadang di sini banyak nggak orang Jawa. Kalau ngapa-ngapain suruhnya apa? Rebo. Dasarnya di mana Pak? Kitab Ta'lim Muta'allim. Artinya apa? Kitab itu jelasin apa Pak? Kalau mau belajar mulailah pada hari Rabu. Maka alhamdulillah Pak ya. Kita berharap apa yang kita lakukan sempurna Pak. Apa aja kita lakukan, nempatin rumah Pak ya, Rebo. Gitu Pak. Terus mau bikin hajatan Rabu, wah gitu Pak. Supaya punya nilai apa tuh? Sempurna. Karena dia hari diciptakan cahaya. Cahaya itu kan Pak penerang. Kayak sekarang nih, kalau nggak ada lampunya ya nggak kelihatan, nggak bisa jalan kita. Nah cahaya itu Allah ciptakan pada hari Rabu. Nah para bapak hari sekalian, itu hak anak. Hak anak selanjutnya adalah Pak khitan. Nah, khitan ini adalah hak anak. Ya Pak ya, di samping memang menjalankan sunnah Rasulullah, makanya anak itu disunnahkan diapain? Dihitan. Karena kalau tidak dihitan Pak, tidak dihitan, maka kita menyerupai orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Bahkan sekarang Pak, zaman sekarang orang Nasrani udah banyak Pak yang pada diapain? Dihitan. Karena orang yang dihitan lebih sehat dibanding orang yang tidak dihitan. Dan ibu-ibu Pak lebih senang sama orang yang dihitan daripada yang kagak diapain? Dihitan. Ibarat makan pisang, pisang diapain? Dikupas. Agak kulit-kulitnya diapain? Dimakan. Gitu Pak ya. Makanya lebih senang perempuan sama orang yang diapain? Dihitan daripada yang tidak dihitan. Ya kan? Yang lebih penting buat kita umat muslim Pak, kalau dihitan di kulupnya itu Pak, dia nggak ada bekas najis. Kalau ada orang yang belum dihitan sudah wajib sholat dan dia tidak dihitan, maka sholatnya nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena masih ada sisa-sisa apa tuh? Pipis di kulupnya itu Pak. Makanya kalau dia mau sah ya kulupnya harus dibersihin semua, biar bekas kencing, bekas pipis nggak ada, ya kan? Kalau ditarik mah agak bersih Pak ya, kayak pelembungan masukin air kali gitu ya. Kali itu enggak ya, namanya orang masih berkulup Pak ya. Para bapak hari sekalian, nah itu hak anak.
Semua itu setelah itu Pak, hak anak adalah pendidikan. Ini jangan lupa Pak. Maka kata Nabi, adibu auladakum ala salasi hisal. Ajarkan anak-anak kamu 3 poin. Hubbullah, apa ya? Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ini harus kita tanamkan Pak sama anak-anak kita. Jangan sampai anak kita Pak, nanti kita tua atau kita mati, anak kita Pak beda agama sama kita. Karena dia tidak tanamkan tadi dari sejak dini tentang cinta kepada Allah dan Rasul. Ya, orang dulu mah kalau sekolah ngapalnya sifat 20 hafal Pak ya. Nah sekarang udah nggak ada. Kemudian Nabi dan Rasul 25 apa? Orang sekarang nggak ada. Jangankan anaknya, bapaknya juga nggak apa. Coba saya tes bapaknya nih, Pak. Nabi pertama namanya Nabi Pak Adam. Nabi terakhir Muhammad. Nabi 20 udah Pak ya. Nah, ya kan? Nabi 22 juga Pak ya. Nah ini karena salah satu karena kita tidak kita tidak jadikan sebuah sebuah deresan Pak. Makanya kalau di musola Pak ada anak-anak kita pada melantunkan nama-nama Nabi, kita jangan usilin Pak. Ya kadang-kadang ya berisik banget lu, sholat masih 30 menit lagi juga udah kegembretan baik di musola. Nah begitu Pak ya. Selawatan diomelin, kemudian dia baca-baca lantunan-lantunan nama-nama malaikat, ya berisik di musola. Ya wajar anak-anak. Daripada kampung kita berisik sama dangdutan Pak, lah lebih baik kampung kita berisik di musola dengan anak-anak main speaker tapi suruh bersolawat. Kadang-kadang kan kita nggak boleh Pak, anak ketua musola domelin, rusak lu mik gua lo begitu Pak ya, gitu nggak Pak? Jangan ya. Makanya pernah nggak Bapak saya pernah baca di mana, di Instagram mana ya, jadi kalau udah masuk musola, masuk masjid, nggak boleh ada kata dilarang tidur, nggak boleh dilarang mandi di sini, dilarang buang air kecil di sini gitu. Ini musola Pak ya, orang tidur nggak boleh, orang numpang pipis juga nggak boleh, begitu Pak ya. Nah itu karena rumah Allah Pak ya, biarin. Buat anak-anak juga Pak, boleh. Yang penting kita bisa kasih ruang aja Pak, kasih ruang nih buat anak-anak, nih speakernya gitu Pak ya, supaya kayak zaman dulu Pak, di kampung kita, suasana kita, mereka pada melantunkan solawat-solawat ini, biar kita mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang Pak, kalau speaker berbunyi, orang muslim yang komplain, berisik banget katanya musola ya, gitu Pak ya. Padahal dia sama-sama muslim, ya kan ya, wajar Pak ya. Makanya tempo hari Pak, waktu tanggal 1 November kemarin, saya di karantina di Wisma Rumput Pak ya. Saya di lantai 15. Kamar saya itu Pak, ya Allah berisik banget Pak, sama suara speaker dari bawah, dari masjid. Padahal lantai 15 Pak ya, itu kedengerannya kayak speaker di samping kamar. Jadi kalau sebelum subuh dia udah tarhib Pak. Tuh, habis subuh dia ratib. Habis baca ratib dia taklim. Sampai 6:30 Pak. Kemudian setelah itu sepi. Ntar jam 8 ibu-ibu udah mulai datang majelis taklim. Sampai jam 11. 11:30 merebutnya udah mulai lagi sholawat muazan. Sholat zohor dia taklim Pak. Kayak berhenti tuh. Saya kata alhamdulillah ya, ternyata pasar rumput itu Pak, warganya betul-betul agamis. Saya bilang di taklim saya aja kalau seminggu sekali tetangga komplain, berisik banget katanya taklim katanya ya, gitu Pak ya. Tuh taklim aja dikomplain Pak, ya kan? Maka kalau ada yang begitu hatinya belum hatinya belum bersih Pak ya. Nah para bapak hadirin sekalian, nah itu sekalian tadi bahwa itu adalah
hak anak yang harus kita tunaikan. Jadi ajarkan anak-anak kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Kemudian juga hubbu ali baiti, cinta kepada keluarganya. Jadi nggak bisa Pak, kita cuma cinta kepada Rasul. Makanya kalau kita kirimin Fatihah, Al-Fatihata liridhoillah apa ya? Wa ila hadratin Nabi, kemudian summa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi wa ashabihi, gitu Pak. Itu dalam rangka bahwa rasa cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada keluarganya. Kemudian yang ketiga, ajarkan anak-anak kamu hubbu tilawatil Quran, cinta kepada baca Al-Quran. Ini gimana anaknya mau cinta Pak? Orang emak bapaknya kalau habis maghrib bukan Quran yang pegang, apa Pak? HP Pak ya. Kalau kagak HP ya TV Pak ya. Akhirnya anaknya kagak ngikut. Maka anak itu kan tadi saya bilang kayak botol kosong Pak, tergantung bapak emaknya. Kalau emaknya menjadi contoh, emak bapaknya menjadi cermin, maka jadilah cermin yang jernih, cermin yang bersih. Jangan menjadi cermin yang apa? Yang kotor atau yang retak Pak ya. Ngaca di cermin yang retak. Jangan salahin muka kita yang retak, tapi cerminnya yang apa? Retak. Nah, ini adalah perintah dari Rasulullah. Ajarkan anak-anak kamu cinta kepada Al-Quran Al-Karim. Jangan-jangan Pak, bapak emaknya yang kagak bisa baca Al-Quran. Nah, ini kudu belajar, kudu Pak ya. Apalagi saya sampaikan tempo hari bahwa bapak-bapak wajib bisa baca surah Fatihah secara tartil, secara benar Pak. Kalau ada bapak-bapak Fatihahnya masih beledak-beleduk, jangan berani-berani jadi imam. Ya Pak ya. Kalau ternyata ada makmum yang bacaan Fatihahnya lebih bagus dari imam, maka makmum boleh memisahkan diri dari berjamaah. Kenapa Pak? Karena baca Fatihah di dalam sholat hukumnya apa Pak? Rukun, bukan wajib, rukun. Kalau rukun itu Pak di atas wajib. Apa tuh rukun Pak? Rukun itu adalah satu pekerjaan yang kalau tidak dikerjakan atau tidak benar, maka ibadahnya tidak sah. Itu rukun tuh. Ya, maka dalam sholat itu nggak ada wajib, adanya rukun. Rukun sholat apa? Takbir, niat. Nah itu rukun tuh. Maka orang kagak boleh kagak niat. Baca Fatihah rukun, ruku rukun, sujud rukun. Maka kemarin waktu taklim saya ditanya, Ustaz gimana kalau saya kagak ruku? Tanya. Lah, sholat emang rokat satu rokat atau dua rokat kan dianggap kalau dia apa? Ruku. Kalau kagak ruku rokatnya kagak menambah Pak. Ya Pak ya, ada orang taklim gitu, gimana hukumnya kalau saya sholat nggak pakai apa? Ruku. Makanya yang paling Bapak harus usahakan bisa baca Fatihah. Fatihahnya tartil, rapih. Surahnya mah sunnah Pak. Nah mau kuliah kek, mau kulhu kek, mau ijazah kek, mau tabat kek, itu mah sunnah. Artinya kalau belentang-belentong juga masih dimaafkan. Tapi kalau Fatihah Pak, nggak boleh. Makanya kalau Bapak mungkin orang sini ya pernah ada yang ngerasain ngaji sama kayak Haji Muhammad Hasan Latif, kayak Guru Muhammad Pak ya, di ujung harapan sana, itu kita belajar baca Fatihah aja sebulan Pak, baru lempeng, baru rapih. Kalau belum rapi nggak boleh naik ke surah yang lain. Kenapa? Karena dia rukun di dalam sholat, dia menentukan sah atau tidaknya sholat kita. Makanya kata Nabi, la sholata illa bi Fatihah, tidak dianggap sah sholat seseorang kalau tidak dengan surah Al-Fatihah. Makanya ini penting para bapak ya. Nanti kalau taklim di Al-Mukarramah boleh tuh Pak, digebeg ya Pak, dilancarin surah apa tuh? Fatihahnya aja, Fatihahnya dulu. Nanti setelah Fatihahnya lancar, rapi, imam siapa kayak imam gitu ya. Ini kadang-kadang Fatihahnya masih belentang-belentong, udah pede jadi imam. Alhamdulillahirabbil alamin, alamin gitu Pak ya, alamin. Nah, ini harus bisa belajar dulu Pak ya, karena dia di belakang kita itu Pak, di belakang imam membawa orang. Kalau mereka sholatnya nggak sah, yang tanggung jawab siapa? Imam. Oleh karena itu
yang udah ditugasin jadi imam, sholatnya kagak datang-datang Pak ya. Makanya yang sudah jadi imam, yang bacanya bagus, sholatnya kudu apa? Rajinan Pak ya. Nah para bapak hadirin sekalian, nah itu adalah hak-hak anak. Kalau anak sudah kita tunaikan Pak semuanya, haknya sudah tunaikan, nanti di akhirat dia tidak akan menuntut kita. Jadi kalau anak kita nanti masuk neraka gara-gara sholatnya nggak bener, kenapa kamu masuk neraka? Saya nggak bener sholat. Kenapa sholat kamu bener? Karena saya nggak bisa baca Al-Quran. Kenapa kamu bisa Al-Quran? Karena bapak saya masih kagak ngajarin saya. Di mana sekarang ma bapakmu? Ada dalam surga. Tarik dia, betot dia. Nah, makanya nanti kalau ada anak yang masuk neraka, itu bisa menyeret siapa? Orang tuanya. Makanya ada satu riwayat Bapak, ada 4 laki-laki yang diseret oleh 4 perempuan Pak. Seret kemana? Ke neraka. Yang pertama adalah istri Pak ya. Istri ini tanggung jawab suami. Jadi nanti istri kalau melihat suaminya ada di surga, istrinya neraka, dia akan menuntut kepada Allah nyeret suaminya masuk neraka. Kenapa kamu masuk neraka? Karena saya nggak pernah diajarin sama suami saya, nggak disuruh ngaji, nggak suruh hadis majlis taklim. Suami saya nggak pernah jadi ngajarin saya baca Al-Quran, nggak pernah. Nah ini tanggung jawab suami Pak. Jadi suami bukan nikmatin istri doang Pak ya. Tanggung jawab dia bisa masuk surga atau tidak tergantung. Kan imamnya siapa? Suami Pak ya, imamnya suami. Makanya bapak punya PR ngajarin bini biar bisa baca Al-Quran. Punya PR ngajarin bini suruh sholat. Makanya kalau bini disuruh sholat malas-malesan Pak, lepas, ganti yang baru. Gitu Pak ya. Ngapain kita bertanggung jawab bukan hanya di dunia, tapi kita bertanggung jawab di mana? Di akhirat. Makanya nanti suami bisa diseret masuk neraka oleh siapa? Istri. Yang kedua, perempuan yang bisa nyeret orang laki-laki adalah anak perempuan. Nah, anak perempuan Pak termasuk zaman sekarang Pak ya, anak perempuan kita nggak tahu. Kadang-kadang Pak kalau depan rumah saya itu ya pada gancet, lanang wadon, judulnya mengaji, judulnya ngikut ngaji gitu Pak ya. Tapi ngajinya pada depan pintu gerbang saya, gitu Pak ya. Pada dua-duaan, kata saya ini bapak emaknya kagak nyari ini Pak, anak perawannya tenteng-tenteng anak orang ya. Nah ini berbahaya Pak, tanggung jawab kita Pak ya. Nanti anak ini kalau masuk neraka dia akan menyeret siapa? Bapaknya. Yang ketiga adalah ibunya Pak, ibu. Jadi kalau kita anak Pak ya, kemudian bapak kita udah meninggal, yang masih punya apa? Ibu. Nah kalau kita nggak bisa Pak ngajarin emak kita, itu nanti kita bisa diapain? Seret sama ibu kita. Makanya kita boleh Pak, boleh kita mengajarkan ibu kita, karena dia tanggung jawab siapa? Tanggung jawab anak laki-laki. Yang keempat Pak, perempuan yang bisa menyeret laki-laki adalah ketika kita punya saudara perempuan. Bapak kan kalau kita punya empok, punya adik ya perempuan, bapak kita udah nggak ada. Maka kalau dia nggak bener Pak, ya kan, dan kita tidak bertanggung jawab, dia akan menuntut. Makanya kan anak laki-laki bisa menjadi wali apa? Wali nikah, pengganti orang tuanya yang sudah berpulang ke rahmatullah. Nah para bapak hadis sekalian, mudah-mudahan ya kita semua termasuk orang-orang yang diberikan husnul khotimah, diberikan kemudahan dalam mendidik anak-anak kita, istri kita. Makanya kata Allah, qu anfusakum wa ahlikum nar, suruh pelihara diri kamu, keluargamu dari api neraka. Kemudian mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, khusus kita niatkan buat Ananda Muhammad Zaki Al-Fatih bin Bapak Jainal Arifin beserta keluarga besar Pak Jainal, istri dan anak-anaknya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, keberkahan dunia dan akhirat, anaknya soleh dan solehah, kemudian menjadi anak yang sukses, yang berhasil, yang bermanfaat buat banyak orang. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.